Di video hari ini kita bakal cari tahu asal-usul tentang film Ramjet dan kenapa banyak banget orang yang nggak rekomen film ini. Apakah memang sejelek itu? Atau memang orang-orang pada alay aja? Let's find out. Oke, welcome back Film Folks. Hari ini itu aku udah kumpulin beberapa film Ramjet yang baru-baru ini aku beli. Nah, yang pertama ada Bowen Analog. Lalu yang kedua ada Cira Film 200. Ada Zwart 100. Ada juga Kodak Vision 250D. Yang ini nggak ada boxnya. Lalu ada Moja. Ini udah aku pakai guys, makanya nggak ada isinya. Dan yang terakhir ini filmnya cukup lama. Ini dari Hungry for Film, Kodak Vision 3 250D. Dan satu lagi, ini di sini ada roll film 8 yang 200 kalau nggak salah. Tapi masih di load nanti ya. Oke, all of this, semua ini actually comes from a same film, yaitu Kodak Vision 250D. Nah, aku ceritain dikit. Kodak Vision 250D ini aslinya adalah film sinema, yaitu film yang dipergunakan untuk membuat film yang sampai sekarang itu digunakan. Jadi nggak hanya film-film jadul yang pakai film, tapi film-film sekarang seperti Joker, Wonder Woman, dan banyak film lainnya itu masih menggunakan film. Nah, ceritanya kenapa bisa Kodak Vision ini jadi film yang seperti ini? Jadi dulu sempat ada penurunan tren untuk film di Indonesia. Lalu ada satu company yang berinisiatif untuk membeli film Ramjet Kodak Vision expired untuk di-repack ulang jadi roll film yang isinya 36 exposure kayak gini. Nah, itu dijual lagi dengan harga yang murah, dan itu yang bikin industri film di Indonesia jadi naik lagi. Itu sekitar, bukan yang baru-baru ini, tapi yang tahun 2015-2014 kalau nggak salah. And believe it or not, film-film Ramjet ini berasal dari satu film yang sama, yaitu Kodak Vision tadi. So, nggak heran kalau murah, karena dia berasal dari film bulk yang bulat gini. Digulung bisa jadi ratusan roll. Dan lagi dia expired. Honestly, aku nggak banyak coba dari film Ramjet ini. Dari 7 yang aku sebutin tadi, itu baru 3 yang aku coba, yaitu film Moja, Kodak Vision 250D, dan 8 film. Dan masing-masing filmnya cuma 1 kali. But despite all of that, yuk kita lihat hasilnya. As far as I can see, semua hasil dari 3 film ini tuh mirip-mirip. Warnanya itu cenderung ke hijau-hijauan. Jadi seolah-olah satu frame dikasih tint warna hijau. Lalu untuk grainnya itu juga kentara banget, jadi cukup grainy. Lalu untuk skin tone dia juga cukup pucat karena kena tint hijaunya itu tadi. Jadi personally aku nggak terlalu suka, nggak terlalu favorit sama film Ramjet. Selain itu, film Kodak Vision ini tuh punya lapisan yang namanya Ramjet, seperti yang aku bilang tadi. Nah, Ramjet itu bisa kita lihat dari filmnya. Secara kasat mata kita bisa cek gitu ya. Jadi semua film ini itu bakalan punya film yang warnanya itu hitam kayak gini, belakangnya tetap coklat. Nah, kalau kita bandingin sama film Fuji atau Kodak atau film lainnya yang fresh, yang tidak ada Ramjetnya, dia lebih tipis dan warnanya coklat. Ini belakangnya tetap coklat, tapi depannya
itu juga coklat dan cukup tipis. Kita bisa ngerasain perbedaannya. Nah, that's why ketika kita mau develop, itu dia punya proses yang berbeda karena dia perlu tambahan cairan ECN2 sebagai cairan yang bisa remove lapisan remjet itu. Setelah itu baru bisa di-develop. Nah, jatuhnya jadi lebih mahal. Ketika kita dev scan yang normal yaitu C41 itu harganya sekitar 50.000. Tapi kalau kita mau dev scan film remjet itu kita harus rogoh kocek 10.000 atau 20.000 lebih mahal. Nah, terus untuk lapisan remjet ini dia kan lebih tebal. Jadi untuk kalian para pocket camera user yaitu point and shoot, aku selalu bilang di komen atau orang-orang nanya itu jangan pakai film remjet di point and shoot gitu. Karena nanti bisa ngerusak gerigi-gerigi di kameranya. Jadi waktu kita forward itu kan ada semacam gerigi-gerigi, itu bakal bekerja lebih keras dan tidak didesain untuk pakai film yang berat seperti ini, yang tebal seperti ini. Jadi for the long run atau mungkin langsung dipakai langsung rusak itu bisa aja gitu. Jadi resiko itu ada. Jadi mending kalian pakai aja film yang official dari Kodak, dari Fuji, dari Ilford. Yang film yang official yang lapisannya tadi tipis. Itu lebih ramah untuk kamera kalian. Tapi beda ceritanya kalau misalnya kalian punya SLR. Jadi SLR yang kayak gini atau Nikon F2 ku atau Nikon FTN, mereka bodinya lebih kuat, lebih tank gitu ya. Jadi nggak masalah kalau mau pakai film remjet. Tapi untuk pocket, aku nggak saranin. Nah, tapi jangan khawatir. Ada salah satu akun Instagram analog yang namanya Juragan Analog. Mungkin banyak dari kalian juga udah tahu. Dia ngejual Kodak Vision Fresh gitu ya. Buat hasilnya yang pasti dia lebih cakep. Warna aslinya dari Kodak Vision itu lebih keluar. Karena ini fresh, nggak expired. Juga skin tone dari orang kalau kita motret portrait itu cakep banget. Dan yang menariknya lagi, film ini tuh punya kemampuan nangkep artificial light waktu low light. Jadi wajib banget dicoba kalau kalian beli film ini. Nah, filmnya kayak gini. Ini Kodak Vision 500T. Ada yang 250 dan 50. T ini artinya tungsten, yaitu lebih oke kalau low light. Lalu ada 250D yaitu daylight, D-nya. Ada 50D. Semuanya cakep, cuma peruntukannya aja yang beda. Kalau kalian mau beli, aku kasih linknya di description di bawah. Jadi untuk Instagramnya dan Tokopedia dari Juragan Analog. So yeah, that's it for this video. I hope ini bisa jelasin ke kalian semua yang mungkin bertanya-tanya tentang remjet, film remjet. Dan mungkin kalau ada yang masih penasaran, punya pertanyaan lain, boleh langsung komen di bawah. I will gladly to reply. And lastly, hope you guys enjoy and punya pertimbangan kalau mau beli film remjet. Until next time, see ya.